Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 gelombang 3B Latsar CPNS Kabupaten Kendal. Di sini kami akan memaparkan terkait isu-isu kontemporer yang ada di masyarakat. Isu kontemporer adalah masalah strategis yang sedang berlangsung sekarang dan segala hal yang berkaitan saat ini. Berikut merupakan contoh isu kontemporer: korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundering, proxy war, dan kejahatan mass communication. KPK menahan Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Mukti Agung Wibowo yang telah ditetapkan sebagai suap jual beli jabatan. KPK juga menahan 4 anak buahnya dan 1 pihak dari swasta. Setelah itu para tersangka kembali dilakukan pemeriksaan intensif. Setelah pemeriksaan, para tersangka dibawa ke mobil tahanan, namun tidak ada satupun dari tersangka yang bicara kepada awak media. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan tim penyidik KPK perlu menahan Mukti untuk keperluan penyidikan dalam waktu 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih. Berawal dari pengembangan penangkapan kasus narkoba di tempat hiburan malam di Bandung, Jawa Barat. Dalam kasus itu, penyidik menangkap 2 orang tersangka berinisial JS dan RH. Ternyata, kedua tersangka pernah mengantarkan 2.000 pil ekstasi bersama dengan AKP Nurdin kepada pemilik tempat hiburan malam di Bandung, Jawa Barat. Kalau dilihat kasus ini adalah uang yang masuk ke kasino. Nanti kalau katakanlah nanti dicairkan uang suap di luar negeri misalnya, dikasih dalam bentuk katakanlah chip atau token nanti bisa atas nama dia, bisa atas nama orang. Kalau itu dicairkan kembali ke Indonesia, memang kalau tunai itu agak susah. Tapi modusnya ini modus yang tidak terlalu canggih, modus yang kelima ya. Ini konvensional ya. Konvensional, udah biasa modus seperti ini. Ya, permasalahannya kan judi ini di luar negeri, di beberapa negara legal. Legal ya. Jadi lari ke sana legal, balik ke sininya lagi yang bermasalah, itu kan Pak? Ya, jadi judi itu legal di banyak negara di luar ya, seperti Singapura, Malaysia, Australia, Amerika ya. Jadi walaupun di sana kasino itu legal, cuman dia punya 3 kewajiban. Pertama, dia harus lakukan namanya Dari beberapa isu kontemporer yang telah dijabarkan, isu tersebut dapat ditapis dengan teknik USG, yaitu urgent. Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness. Seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Dan growth. Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagai mestinya. Berikut adalah penilaian terhadap isu-isu kontemporer. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa korupsi memiliki nilai paling tinggi dalam analisis teknik ini. Oleh karena itu, kami akan membahas lebih lanjut mengenai kasus korupsi. Dampak dari kasus korupsi yaitu menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat mulai dari sosial budaya, ekonomi, dan psikologi masyarakat. Misalnya, harga barang pokok semakin tinggi, bahkan terkadang langka karena ditimbun dan dimonopoli. Akibatnya, banyak terjadi kemiskinan masyarakat, sehingga muncul ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Untuk mencegah dampak yang ditimbulkan dari korupsi, kami perlu mengetahui penyebab terjadinya korupsi. Korupsi dapat disebabkan dari beberapa faktor. Yang pertama, gaya hidup dan kurangnya kesadaran diri. Yang kedua, metode, hukuman yang masih rendah bagi koruptor. Yang ketiga, mesin, ketidaktransparanan pengelolaan keuangan. Yang keempat, Mother Nature, lingkungan kerja yang tidak sehat. Yang kelima, material, peraturan yang belum memberi efek jera. Berikut adalah peran kami sebagai ASN dalam upaya pemberantasan korupsi. Bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan kerja. Menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang lain. Menghindari konflik kepentingan dalam hubungan kerja maupun hubungan bertetangga. Melaporkan kepada penegak hukum apabila menjadi korban perbuatan korupsi. Disiplin waktu, mentaati peraturan yang ada di lingkungan kerja, dan bekerja sesuai standar operasional prosedur yang ada.
Demikian pemaparan kami terkait isu-isu kontemporer yang ada di masyarakat. Terima kasih, semoga bermanfaat.